Kita nunggu dulu sebentar. Sudah bisa dimulai. Sudah bisa, oke, terima kasih. Jadi ini adalah patologi sistema otot tendo ya, kelas B dan D ya. Benar. Oke, baik. Siapa yang mau mulai untuk kelompok CBL-nya? Kelas B atau D dulu? Yang pagi kelas mana? Yang duluan kalau di jadwal? Kelas B, Prof. Kelas B, Budi ya? Benar, Prof. Oke, baik. Baik, yang bertugas kelompok dari kelas B atau kelas B Budi ya, silakan dimulai di share langsung. Semoga nggak ada masalah untuk share screen-nya. Baik, izin share screen, Prof. Ya. Baik, sebelumnya selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok B2 akan mempresentasikan mengenai patologi sistem otot dan tendon. Bisa di next. Anggota dari kelompok 2 ada saya sendiri, Nilo Yustari dengan NIM akhir 018, ada Faustina Aprilia Dolu dengan NIM akhir 016, ada Ninyoman Sinta Saputri dengan NIM akhir 020, ada Imande Antarayasa dengan NIM akhir 026, ada Igusti Bagus Ramawijaya dengan NIM akhir 027, ada Putu Anindya Dinok Saguna dengan NIM akhir 028. Bisa di next. Baik. Pokok bahasannya akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah weak muscular disease, yang kedua adalah clostridium cutis atau backlight, dan juga yang ketiga adalah gas gangrene. Dan kita tutup dengan diskusi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, izin masuk. Untuk penyakit yang pertama itu adalah white muscle disease. Bisa tolong di next. Baik, dimulai dari etiologinya. White muscle disease atau WMD ini adalah penyakit otot yang paling sering menyerang ternak muda seperti domba, sapi, dan juga babi. Sedangkan untuk kuda dan juga kambing itu kasusnya relatif jarang ditemukan. Untuk penyebab utama dari penyakit white muscle disease ini adalah defisiensi vitamin E dan juga defisiensi selenium atau Se. Adapun faktor predisposisinya, yang pertama itu manajemen nutrisi yang buruk, di mana peternak atau pemilik ternak itu memberikan pakan dengan kualitas yang rendah ataupun nutrisinya yang tidak seimbang. Yang kedua, paparan toksin tertentu, di mana paparan toksin ini itu dapat memperparah kerusakan dari sel otot. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan cepat pada hewan muda. Pertumbuhan ini itu dapat menyebabkan kebutuhan nutrisi dari ternak muda ini tidak terpenuhi dengan baik. Dan yang ketiga adalah stres lingkungan, misalnya seperti cuaca yang dingin atau ekstrim, transportasi dan kepadatan yang memperberat kerja tubuh dari hewan tersebut. Bisa tolong di next.
Baik, izin masuk. Sebelumnya, sekarang saya akan mempresentasikan mengenai patogenesis dari white muscle disease itu sendiri. Nah, white muscle disease ini terjadi akibat defisiensi vitamin E dan juga selenium yang berperan sebagai antioksidan di dalam tubuh. Nah, kekurangan atau penurunan dari aktivitas antioksidan ini itu menyebabkan peningkatan radikal bebas atau reaktif oksigen spesies atau ROS. Nah, di mana radikal bebas ini itu akan memicu terjadinya peroksidasi lipid pada membran sel otot. Nah, yang sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan pada sarkolema. Selanjutnya, kerusakan dari membran sel ini akan menyebabkan terjadinya masuknya ion kalsium atau Ca2+. Ion kalsium yang aktif di dalam sel yang kemudian mengaktifkan enzim destruktif seperti misalnya protease dan juga fosfolipase. Nah, akibatnya akan terjadi kerusakan struktur sel yang berujung pada nekrosis rabut otot atau myonekrosis. Bisa di Baik, selanjutnya adalah gambaran patologi anatomi dari penyakit white muscle disease. Di sini terdapat 3 gambaran patologi anatomi, di mana 2 gambar pertama itu adalah otot jantung yang dibelah secara horizontal dan vertikal, dan gambar ketiga itu ada, organ jantung, dan gambar yang ketiga itu adalah potongan dari otot gluteal. Nah, dari 2 gambar pertama ditunjukkan menggunakan panah berwarna hitam, itu terdapat area pucat atau putih di bagian otot jantungnya atau miokardium yang terjadi karena adanya proses degenerasi otot. Kemudian pada gambar ketiga yang ditunjukkan oleh tanda panah berwarna kuning itu juga terdapat area pucat atau putih pada bagian otot glutealnya karena proses degenerasi otot, di mana otot gluteal ini nampak seperti warna daging dari ayam. Bisa tolong next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai histopatologi white muscle disease pada otot rangka. Nah, dapat dilihat beberapa lesi khas dari white muscle disease di otot rangka ini. Yang pertama, sama seperti halnya di patologi anatomi, terdapat degenerasi, yaitu di sini terdapat degenerasi hialin yang ditandai pada tanda panah nomor 1. Lalu selanjutnya terjadi fragmentasi serabut otot yang menunjukkan bahwa sel tersebut itu mengalami nekrosis, yang di sini saya tunjuk dengan tanda panah nomor 2. Lalu selanjutnya terjadi infiltrasi makrofag yang memfagositosis sisa serabut dari sel otot nekrotik. Itu dapat dikatakan sebagai bagian dari proses pembersihan jaringan yang ditandai pada tanda panah nomor 3 di gambar B. Lalu selanjutnya terdapat mineralisasi multifokal akibat deposisi kalsium pada jaringan yang telah rusak, yang saya tandai pada tanda panah gambar nomor 4 di gambar yang A. Nah, dapat dikatakan bahwa diagnosis morfologi pada histopatologi otot rangka ini yaitu myodegeneratio at myonecrosis multifocalis mineralization. Bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu histopatologi pada otot jantung. Mohon maaf sebelumnya, pada keterangan yang di tanda panah kuning itu sama seperti di otot rangka, terdapat degenerasi hialin pada serabut otot. Lalu di tanda panah putih yaitu juga terdapat nekrosis yang terjadi akibat
yang disertai oleh mineralisasi, yaitu adanya deposisi kalsium pada serabut otot yang telah mengalami kematian. Lalu di tanda panah hitam itu menunjukkan adanya infiltrasi sel mononuklear seperti makrofag misalnya, yang merupakan respon dari inflamasi terhadap jaringan yang telah rusak. Pada gambar dapat dikatakan bahwa lesi ini tuh bersifat multifokal atau tersebar di beberapa daerah. Diagnosa morfologinya yaitu miokardii necrosis multifocalis et mineralization. Kenapa miokardii? Karena ini terdapat di miokardium. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi di mana kasus kedua ini yaitu Clostridium couvoi atau black leg. Jadi bisa di next. Baik, jadi kita bahas terlebih dahulu terkait dengan etiologi. Untuk black leg sendiri atau myositis chloristridial itu merupakan penyakit infeksi pada ruminansia, khususnya yang paling sering itu menyerang sapi, terutama itu pada sapi yang muda. Nah, ini disebabkan itu oleh bakteri Clostridium couvoi atau yang merupakan bakteri gram positif anaerob dan juga membentuk spora. Nah, dari bakteri ini itu menyebabkan biasanya itu myositis nekrohemoragi pada otot rangka yang berukuran besar. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut untuk patologi anatominya di slide selanjutnya. Nah, untuk sumber infeksinya sendiri dari Clostridium couvoi ini itu dari spora bakteri itu akan banyak ditemukan di lingkungan, terutama pada tanah, feses, serta saluran pencernaan hewan yang terinfeksi. Biasanya bakteri ini itu akan menginfeksi itu melalui luka kecil atau trauma otot pada sapi yang akan terinfeksi. Untuk morfologi sendiri, untuk bakteri Clostridium couvoi ini itu batang gram positif anaerob, pembentuk endospora, lalu untuk ukurannya 0,6 kali 3 sampai 8 mikrometer, untuk ujungnya itu membulat. Untuk muncul tunggal, berpasangan, dan jarang rantai 3 sampai 5 sel. Bakteri ini itu juga bersifat motil karena memiliki flagella peritricus, yaitu flagella yang tersebar di seluruh permukaan sel. Nah, selain itu juga, bakteri ini itu mampu melakukan sporulasi dengan mudah dan menghasilkan spora berbentuk ovoid. Biasanya itu letaknya di sentral atau subterminalnya. Ini yang menyebabkan sel bakteri itu akan tampak di ini yang akan menyebabkan sel bakteri itu mengalami distensi. Nah, untuk sporanya itu sendiri, itu dapat dihancurkan oleh iodium atau klorin, tetapi itu relatif tahan terhadap rebusan, fenol, dan amonium kuartener, sehingga dapat bertahan lama di lingkungan peternakan. Selain dari morfologi dari bakteri tersebut, ada juga faktor virulensinya, di mana faktor virulensinya itu yang utama itu ada Clostridium couvoi toxin A yang merupakan hemolisis utama dan mampu untuk menyebabkan lisis sel serta merusak jaringan otot. Nah, selain itu juga terdapat cauveulisin itu yang bergantung pada kolesterol yang juga berperan dalam merusak membran sel.
bakteri ini juga itu dapat menghasilkan beberapa enzim ekstraseluler seperti DNase, hyaluronidase, dan sialidase yang membantu bakteri menyebar dan menginfeksi ke jaringan-jaringan. Nah, ada hal yang menarik dari flagela dari bakteri ini, itu flagelanya ini juga berperan dalam mobilitas dan penyebaran bakteri dalam jaringan. Nah, bahkan dari jurnal yang saya baca itu flagelanya ini itu akan dijadikan sebagai kandidat pembuatan vaksin seperti itu. Mungkin bisa di next. Untuk patogenesis akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan patogenesis dari Clostridium caufae. Jadi untuk patogenesis dari Clostridium ini itu dimulai dari hewan, misalnya sapi itu menelan spora bakteri dari Clostridium caufae dari lingkungan yang terkontaminasi seperti pada pakan. Terus spora tersebut kemudian masuk melalui mukosa usus dan terbawa aliran darah menuju berbagai jaringan tubuh, berbagai jaringan otot, jaringan otot yaitu otot rangka. Nah, di dalam otot rangka tersebut, spora itu tidak langsung aktif, melainkan spora tersebut berada dalam keadaan dorman. Nah, selanjutnya ketika terjadi kondisi hipoksia lokal, misalnya akibat trauma otot, spora tersebut akan mengalami germinasi dan menjadi bentuk vegetatif. Selanjutnya, bakteri bentuk vegetatif yang telah aktif tersebut kemudian berkembang dan menghasilkan toksin, di mana toksin tersebut adalah toksin A yang sudah dijelaskan oleh Antara tadi, yang bersifat sitotoksik. Kemudian toksin ini menyebabkan mionekrosis akut yang disertai dengan pendarahan, edema, serta pembentukan gas atau emfisema pada jaringan otot. Selain itu, toksin dari Clostridium caufae ini juga dapat masuk ke dalam sirkulasi sistemik dan menimbulkan toksemia. Akibatnya kondisi hewan itu memburuk dengan cepat dan berujung pada kematian dalam waktu yang cukup singkat. Mungkin bisa di next slide. Baik, izin masuk kembali terkait dengan penjelasan patologi anatomi. Nah, tadi juga sempat saya singgung bahwa bakteri dari black leg ini itu biasanya menyerang pada otot besar seperti otot skelet di tungkai belakang pada kasus ini. Nah, di mana pada gambar itu sudah ada beberapa tanda yang saya cantumkan, di mana pada gambar B itu yang pertama itu ada lingkaran berwarna garis biru, itu merupakan necrohemorrhagic myositis, di mana necrohemorrhagic myositis itu merupakan lesi dengan adanya nekrosis dan juga perdarahan masif pada otot seperti itu. Lalu yang titik-titik biru itu adalah hanya myositis saja, belum sampai ke necrohemorrhagica, di mana myositis itu adalah baru sampai ke peradangan otot saja, seperti itu. Nah, lalu yang di sebelah kanan, yang di gambar C, di sana juga terdapat necrohemorrhagica myositis dan juga myositis. Lalu ada juga emfisema. Nah, di mana emfisema ini itu merupakan juga salah satu ciri khas dari patologi infeksi dari black leg seperti itu. Nah, emfisema itu sendiri merupakan akumulasi gas atau udara di dalam jaringan sehingga tampak ada rongga-rongga yang sangat tampak menonjol pada otot. Itu merupakan gas-gas yang dihasilkan oleh metabolisme
anaerob dari Clostridium, itu yang menyebabkan otot itu berstruktur keriput saat ditekan, seperti itu biasanya kalau dipalpasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk histopatologinya akan dilanjutkan oleh Farlin. Baik, untuk histopatologinya di sini. Jadi histopatologi ini adalah merupakan histopatologi dari otot rangka. Jadi di sini pada poin 1 itu ada infiltrasi neutrofil. Terus pada panah nomor 2 itu adanya material fibrin. Terus yang ketiga pada panah nomor 3 itu ada emfisema, dan yang keempat itu ada disrupsi miofibril. Nah, untuk diagnosis morfologinya adalah miositis nekrotikan emfisematosa akut dengan disrupsi miofibril. Mungkin bisa di next slide. Baik, selanjutnya kita masuk ke kasus yang ketiga, yaitu penyakit gas gangrene. Bisa di next. Sebelum masuk ke lebih dalam, kita akan belajar tentang etiologinya dulu. Jadi penyakit ini adalah penyakit infeksi akut yang dimana ditandai dengan nekrosi otot, pembentukan gas, dan juga toksisema. Agen penyakit itu adalah bakteri spesies Clostridium. Nah, Clostridium septicum adalah penyebab paling utama dari malignant edema. Nah, sumber infeksinya yaitu adalah lingkungan seperti tanah dan air yang tersebar dalam bentuk spora, kotoran hewan, dan alat suntik atau alat bedah yang tidak steril. Nah, pada tabel, data menunjukkan bahwa penyakit ini tidak mengenal batasan populasi tertentu, di mana infeksi menyerang kuda dengan rentan usia yang sangat lebar, mulai dari anak kuda usia 10 bulan hingga kuda senior dengan usia 12 tahun. Secara signifikan, baik kuda jantan maupun betina menunjukkan kerentanan yang sama. Sebaran geografis yang mencakup asal Novo Progress hingga wilayah kepulauan seperti Pulau Marajo menegaskan bahwa risiko ini bersifat endemik dan meluas. Nah, pada fatalitas absolut dan kegagalan terapi pada kolom outcome, kita lihat itu menyajikan fakta yang suram, di mana tingkat mortalitas sebesar 100% terlepas dari penggunaan protokol agresif seperti treatment 1 dan treatment 2, seluruh kuda tetap mengalami kematian. Kegagalan pendekatan steroidial maupun non-steroidial ini membuktikan bahwa intervensi farmakologis saat ini hampir tidak berdaya melawan kecepatan destruksi toksin bakteri. Nah, kegagalan preventif sebagai faktor kunci di mana dalam 20 kasus yang dianalisis memiliki riwayat tertulis no pada kolom vaksinasi. Dalam konteks klinis ini, vaksinasi bukan lagi sekedar anjuran, melainkan satu-satunya benteng pertahanan yang layak untuk dipertimbangkan, mengingat kegagalan total dalam kasus ini. Nah, pada identifikasi patogen tunggal, meskipun spektrum etiologi myonekrosis secara teoritis dapat melibatkan Clostridium chauffoui atau Clostridium novi tipe A, hasil PCR pada studi ini secara eksklusif mengidentifikasikan jika Clostridium septicum sebagai agen penyebab tunggalnya. Bisa kita next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya patogenesis dari gas gangrene. Gas gangrene dimulai ketika spora bakteri genus Clostridium masuk ke jaringan tubuh melalui luka yang terkontaminasi akibat trauma, operasi, dan juga yang paling sering terjadi pada kuda yaitu akibat dari injeksi intramuskular yang terkontaminasi. Kemudian bakteri masuk ini membentuk kondisi anaerob
sehingga jaringan menjadi hipoksi atau rendah oksigen. Kemudian terjadi germinasi spora dan bakteri berproliferasi, kemudian memproduksi toksin atau eksotoksin. Nah, dari produksi toksin ini menyebabkan kerusakan jaringan dan juga kapiler yang menyebabkan adanya edema berat diikuti dengan nekrosis otot atau mionekrosis. Kemudian seiring dengan penyebarannya dapat menyebar sepanjang fascia, mengalami toksemia sistemik dan juga kematian bila tidak ditangani dengan tepat. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke patologi anatomi. Pada gambar yang di sebelah kiri itu terlihat pembekakan di ekstremitas di sebelah sinister. Nah, peningkatan volume pada kaki ini merupakan manifestasi dari inflamasi akut yang hebat, di mana secara patologis ini adalah hasil dari akumulasi gas emifisema akibat fermentasi bakteri dan juga penumpukan cairan eksudat di dalam ruang interstisial otot. Nah, pada gambar di sebelah kanan yang pada tanda panah bulat kuning, itu terlihat cairan kuning kemerahan atau serotoninous. Cairan ini merupakan campuran serum dan sel darah merah yang merembes keluar. Ini terjadi karena eksotosis bakteri khususnya alpha-toksin yang dihasilkan oleh Clostridium septicum secara agresif menghancurkan integritas dinding pembuluh darah hingga menyebabkan kebocoran sistemik yang hebat. Pada bawahnya, pada bulatan biru itu terlihat nekrosis jaringan, di mana terjadi perubahan warna jaringan menjadi gelap atau kehitaman menandakan telah terjadinya nekrosis atau kematian jaringan. Bisa di next. Nah, masih pada patologi anatomi, di sini terjadi edema subkutan pada area ventral, di mana terlihat di dalam kotak kuning yang terjadi pembekakan difus yang mengikuti pengaruh gravitas di sepanjang garis tengah, pektoral dan abdominal. Nah, ini adalah manifestasi klinis dari cairan yang keluar dari pembuluh darah dan terperangkap di bawah kulit atau subkutan. Munculnya edema ventral yang luas ini adalah indikator yang menunjukkan bahwa integritas pembuluh darah telah hilang secara masif di seluruh tubuh. Bisa di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, kedua gambar ini merupakan penampakan dari histopatologi dari jaringan otot kuda yang mengalami gas gangren ini. Nah, histopatologi ini menunjukkan mionekrosis berat dengan area nekrosis koagulatif. Kerusakan jaringan ini disebabkan karena adanya infeksi bakteri Clostridium yang menghasilkan berbagai eksotoksin yang mampu merusak membran sel otot serta menyebabkan lisis sel. Nah, pada gambar A itu merupakan adanya degenerasi dan juga nekrosis hialin serat otot. Kemudian pada gambar B, area nekrosis dengan edema disertai dengan perdarahan. Pada panah hijau menunjukkan adanya neutrofil sebagai respon inflamasi. Kemudian panah biru menunjukkan nekrosis hialin. Terjadi akibat kerusakan sel otot oleh toksin, serabut otot kehilangan inti dan strukturnya menjadi homogen serta lebih eosinofilik. Nah, pada saat yang sama,
Kerusakan pembuluh darah menyebabkan cairan keluar ke jaringan sehingga terjadi edema, serta keluarnya eritrosit yang menyebabkan hemoragi pada panah merah. Kemudian diagnosis morfologi dari gas gangren ini pada kuda adalah mionekrosis supuratif akut edematosa hemoragika. Nah, kemudian ini histopatologi pada gambar C merupakan hasil pemeriksaan pewarnaan gram yang terlihat adanya bakteri gram positif batang pada otot skelet, dan yang gambar yang D merupakan pemeriksaan imunohistokimia, deteksi antigen bakteri pada jaringan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Izin bertanya dok, apakah akan dilanjutkan dengan sesi diskusi atau setelah kelas B gitu? Maaf, langsung aja ya diskusi dulu. Baik dok. Ya, ini mungkin kalau bisa dari kelas B ada yang ingin bertanya, silakan, atau memberikan masukan kepada kelompok B2. Baik, oke, ada. Langsung ada yang bertanya. Silakan langsung ya, Ayu, di host aja. Baik, untuk teman-teman yang sudah mengangkat tangan bisa langsung on mic dan mengajukan pertanyaan. Itu ada Victoria, Segantara, dan satu lainnya. Ada. Mungkin dari Victoria bisa langsung on mic. Ya. Baik, terima kasih kelompok B2 atas waktunya. Tadi sempat disampaikan bahwa infeksi pada black leg itu oleh bakteri Clostridium chevroi itu umumnya menyerang otot rangka kan. Nah, pernah nggak atau mungkin ada nggak kasus ataupun kemungkinan infeksi dari bakteri ini tuh yang menyebar atau menginvasi organ lain dari hewan? Seperti itu. Apakah pertanyaannya cukup jelas? Cukup jelas. Ya, mungkin maksudnya Victoria itu kalau kasus penyakit black leg kan dijelaskan kemarin ini tadi pada otot. Mungkin kalau organ lain pernah nggak ada, gitu ya, Victoria ya? Nggih, benar Prof. Iya. Silakan kelompok B2, mau langsung dijawab atau mau dikumpulin dulu? Akan kami kumpulin dulu dok. Oke. Selanjutnya mungkin dari Febri bisa langsung on mic, Febri. Baik, terima kasih waktunya untuk kelompok B2. Izin bertanya sebelumnya. Pada penyakit white muscle disease itu kan sempat dijelaskan mengapa peningkatan ion Ca2+ dalam intraseluler dapat memperparah kerusakan sel hingga menyebabkan sel itu mengalami nekrosis. Terima kasih. Terima kasih Febri atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Satu lagi, kalau ada. Mungkin selagi menunggu teman-teman ingin bertanya, kami akan menjawab pertanyaan pertama dari Victoria yang akan dijawab oleh Antara dan Dino. Oke, sebelumnya terima kasih Victor, pertanyaannya sangat bagus. Berarti Victor sangat menyimak tadi presentasinya. Izin untuk menjawab pertanyaan tadi terkait ada nggak mungkin organ lain yang terinfeksi dari black leg ini atau oleh bakteri Clostridium caufae ini. Nah, jadi jawabannya itu dari beberapa literatur yang saya baca itu ada.
organ-organ yang biasanya juga ikut terinfeksi. Setelah terinfeksinya otot rangka, itu biasanya ada jantung, terus diafragma, bisa juga sampai ke limfa, lidah, seperti itu. Jadi sangat bisa terinfeksi. Mengapa? Seperti tadi yang patogenesis yang dijelaskan oleh Parlin, dikarenakan bakteri ini kan awalnya dari spora yang masuk melalui lumen usus, lalu beredar melalui aliran darah, baru sampai sporanya di otot, seperti itu. Nah, di otot tersebut sebenarnya spora ini tidak langsung beraksi seperti itu, namun bisa saja laten, dia kayak tetap berada di otot kalau misalnya ototnya itu tidak ada terjadinya kerusakan atau ada pemicu trauma seperti itu. Nah, jadi mungkin bisa kita ibaratkan si sapinya ini tuh tidak ada terjadi apa-apa seperti itu, tidak terjadi infeksi apa-apa, tapi setelah adanya pemicu seperti trauma atau hipoksia pada otot, nah barulah si bakteri ini langsung menginfeksi ototnya seperti itu. Nah, setelah itu si bakteri ini kan akan melepaskan toksin-toksin yang mengakibatkan nekrosis jaringan juga hemoragi. Nah, di mana setelah itu toksinnya itu bisa masuk lagi ke aliran darah dan menuju ke organ-organ lainnya seperti itu. Sehingga di organ-organ lainnya itulah nanti karena ini peredaran darahnya itu luas ke seluruh tubuh, beberapa organ itu bisa terinfeksi kembali oleh bakteri Clostridium caufi ini, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau dari Farlin ada tambahan atau dari Prof. Kardena ada tambahan, dipersilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih antara Yasa ya, di antara Yasa itu saya kira udah detail ya. Tapi maksudnya begini, walaupun secara umum itu kasus yang black itu terjadi di otot gitu, kalau di organ khususnya organ-organ yang ada ototnya itu yang biasanya yang terefek gitu ya, yang berdampak gitu, karena memang untuk predileksi dari infeksi ini itu kebanyakan dari otot, termasuk juga organ-organ yang ada ototnya gitu. Secara umum seperti itu. Barangkali itu yang tambahan dari saya. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih Prof atas tambahannya. Mungkin untuk soal nomor 2 akan langsung dijawab oleh rekan saya. Mungkin sebentar loh, Ayu Lestari. Victoria gimana, bisa diterima? Bisa Prof, cukup jelas, sangat jelas sekali bahkan penjelasan dari Antara. Ya. Saya kira cukup detail tadi udah disampaikan sama Antara ya. Ya, silakan disambung untuk pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua, silakan untuk Rama langsung menjawab pertanyaan dari Febri. Baik, izin masuk. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Febrian. Tadi ditanyakan kenapa peningkatan Ca2+ atau ion kalsium aktif yang ada di intraseluler itu dapat memperparah kerusakan sel sehingga menyebabkan nekrosis. Nah, seperti yang tadi sempat dijelaskan sedikit di patogenesis, nah masuknya Ca2+ ini itu ke dalam sel dalam jumlah yang berlebihan itu akan memperburuk kerusakan karena ion ini tuh dapat memicu aktivasi berbagai enzim perusak seperti yang tadi dijelaskan, misalnya protease, fosfolipase, dan juga endonuklease. Yang kemudian ini akan dapat merusak struktur penting sel termasuk membran sel, sitoskeleton, dan juga bisa DNA-nya. Nah, di sisi lain, akumulasi dari ion kalsium aktif ini juga dapat mengganggu fungsi dari mitokondria, yang dimana mitokondria itu dapat memproduksi energi, sehingga jika mengganggu mitokondria itu sendiri, produksi energi itu dapat menurun dan pembentukan radikal bebas itu bisa meningkat. Nah, akibatnya sel yang mengalami kerusakan itu akan menjadi semakin luas dan hingga sel tersebut dapat kehilangan keutuhannya atau integritasnya dan dapat mengalami nekrosis. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Untuk Febrian atau dokter atau Prof, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan lagi.
Kalau dari saya udah cukup detail, udah disampaikan Bagus Ramawijaya tadi ya. Semoga nanti bisa memberikan ini jawaban yang baik, terutama untuk pertanyaan dari Komang Febri. Komang Febri gimana? Sudah mengerti dok. Terima kasih. Ya, oke. Nanti kalau bisa minta tolong diisi di slide terakhir apa pertanyaannya sama jawabannya secara umum ya untuk kelompok B2. Sebelum nanti dikirimkan slide-nya ke email saya, diisi beberapa slide di tambahan di PPT-nya. Kemudian ada pertanyaan dari siapa, terus jawabannya apa gitu. Ya. Nanti rencananya kan untuk sebagai bahan UTS atau ujian nanti. Ya. Oke. Silakan mungkin yang berikutnya 2 atau 3 penanya lagi kalau ada. Izin menjawab dok, ada satu pertanyaan dari kolom chat dari Sekar Himalaputra. Ya. Pertanyaannya perbedaan backlight dan juga gas genre. Nah, langsung saja akan saya jawab dan akan ditambahkan oleh Putri. Walaupun keduanya itu sama-sama disebabkan oleh bakteri Clostridium, tetapi memiliki perbedaan dari segi epidemiologi, patogenesis, dan juga lokasi lesi. Kalau backlight itu agen utamanya Clostridium caufiei, yang dimana umumnya menyerang sapi muda, dan juga infeksinya bersifat endogen. Pada lesi, backlight ini lesi dominan pada otot rangka besar seperti paha, bahu, dan juga punggung. Dan penyakit ini tidak memerlukan luka terbuka dan juga bersifat sporadis dan akut. Sedangkan gas genre agen umumnya itu Clostridium septicum, di mana terjadi akibat kontaminasi luka terbuka. Dan juga infeksinya itu eksogen. Dapat menyerang berbagai jaringan lunak, tidak terbatas pada otot rangka, dan umumnya pada berbagai spesies ternak dan juga manusia. Sekian jawaban saya, mungkin dari Putri atau Prof akan menambahkan. Ya, udah banyak itu. Cuma bisa dijelaskan lebih sedikit tentang perbedaan eksogen sama endogennya? Ayo. Kalau backlight itu infeksinya bersifat endogen, di mana spora masuk melalui saluran pencernaan ke dorman di otot dan juga aktif saat terjadi trauma atau hipoksia. Jadi memang di dalamnya itu ya terjadi ya endogennya. Iya dok. Di dalam kalau yang eksogen dari luar. Iya dok. Yang eksogen bisa jelaskan sedikit? Mungkin izin Cinta ya. Izin menambahkan, Prof. Ya, silakan. Jadi blacklight dan juga gas gangrene ini juga pasti tadi juga sempat dijelaskan oleh Ayu bahwa disebabkan oleh bakteri yang sama namun spesies yang berbeda. Untuk lebih singkatnya itu kalau blacklight itu infeksinya bersifat endogen yang seperti tadi dijelaskan dari masuk melalui saluran pencernaan. Kemudian kalau yang Clostridium gas gangrene ini disebabkan masuknya itu melalui eksogen, yang mana itu masuknya melalui jaringan yang terbuka, misalnya karena luka dari sayatan atau luka entah apapun itu, luka jaringan yang bersifat terbuka, itu akan dengan lebih mudah melalui masuknya jalur spora dari Clostridium tersebut. Ini seperti itu, Prof. Oke, jadi cenderung yang gas gangrene itu yang cenderung dari eksogen dari luar ya, ininya ya. Gitu. Yang lagi satu blacklight itu memang di dalam terjadi jaringan di bagian dalam tubuh gitu ya. Pemicunya kalau yang gas gangrene itu dari luar, misalnya akibat luka gitu.
Ya, Sekar gimana Sekar? Sudah terjawab. Oh iya, sudah terjawab katanya. Baik, tidak bisa on mic katanya Sekar. Mungkin saya kira cukup ya untuk grup kelompok B2. Terima kasih banyak udah presentasi dan sudah menyiapkan PPT-nya. Jangan lupa nanti saran saya sebelum dikirimkan ke email, tolong ditambahkan lagi ya pertanyaannya sama jawabannya ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi kelompok B2 dan teman-teman terutama yang sudah ikut berpartisipasi, baik itu berdiskusi ataupun bertanya. Terima kasih semuanya. Kita lanjut ke kelompok kelas CBL ke kelas D ya. Oke, Baik, terima kasih Prof. terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih teman-teman kelompok B2 dan juga adik-adik mahasiswa dari kelas B. Sekarang kita lanjut ke kelompok CBL dari kelas D. Silakan kelompok yang bertugas. Baik, izin share screen, Prof. Ya, sambil nunggu mulai kelas D, mohon kiranya adik-adik kelas B tadi yang ikut sebagai absensi ditulis nama, name, dan kelas B gitu ya di inbox sebagai absensi. Mungkin nanti setelah presentasi atau saat sedang presentasi, bagian akhir presentasi dari kelas D dilanjut untuk absensi adik-adik dari kelas D. Silakan kelompok D2 dilanjutkan untuk presentasinya. Baik, Prof, izin memulai presentasi dari kelompok D2. Baik, sebelumnya selamat malam kepada Prof. Fadera dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai beberapa kasus mengenai patologi sistem mengenai otot dan tendon. Sebelum itu ada anggota kelompok kami yaitu saya Niki Nurdiasta dengan NIM akhir 036, Nikader Haidu Payanti dengan NIM akhir 038, Galuh Aiswarya Laksmi 042, Gabriel Nikita Antolis dengan NIM akhir 056, kemudian Florentia Rentera Kasih Rosari 058, dan Michelle Bradin Sinaga dengan NIM akhir 062. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, otot dan tendon ini merupakan bagian penting dari sistem gerak pada hewan.
di mana otot ini berfungsi menghasilkan tenaga melalui kontraksi, sedangkan tendon menghubungkan otot dengan tulang sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan. Keduanya ini bekerja sama untuk mendukung aktivitas seperti berjalan, berlari, dan menjaga postur tubuh. Oleh karena itu, pemahaman tentang otot dan tendon ini penting untuk menjaga kesehatan hewan. Jadi apa sih nekrotik miositis? Nekrotik miositis ini adalah nekrosis otot vokal tanpa pembentukan abses dan tanpa keterlibatan pasien maupun jaringan lunak di sekitarnya. Di mana kondisi ini merupakan keadaan gawat darurat yang dapat mengancam jiwa dan memerlukan penanganan segera terhadap hewan tersebut. Diagnosis ini membutuhkan kewaspadaan klinis yang tinggi karena gejalanya ini sering menyerupai cedera otot, miopati virus, atau trombosis vena dalam. Lalu, kesalahan diagnosis dapat menyebabkan kondisi cepat memburuk menjadi sepsis berat dan kegagalan multi organ progresif. Baik, saya izin melanjutkan untuk etiologi dari kasus nekrotik miosis ini. Yang pertama-tama, untuk nekrotik miosis ini umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri, dengan risiko faktor umumnya itu adalah trauma benda tumpul serta mekanis kronis, di mana adapun agen infeksi bakteri penyebab utama dari nekrotik miosis ini, yang pertama umumnya adalah grup A Streptococcus, khususnya Streptococcus pyogenes, yang dimana sifatnya sangat virulen, sedangkan ada beberapa jenis bakteri lain yang lebih kurang umum, yaitu seperti bakteri Clostridium perfringens, Clostridium septicum, Clostridium tertium, dan Clostridium difficile. Kemudian untuk diagnosis banding untuk penyakit nekrotik miosis akibat dari yang diakibatkan oleh Streptococcus pyogenes ini ada silulitis, lip vein thrombosis, ataupun sindrom kompartemen karena gejala fase akutnya yang bervariasi. Berikutnya saya akan menjelaskan mulai patologi anatomi atau perubahan secara makroskopis dan untuk kasus nekrotik miosis. Pada kali ini kelompok kami mengambil studi kasus dari yang dilakukan oleh Sultan et al. Pada tahun 2019, di mana kasusnya merupakan anjing Kitamani berusia 19 tahun yang mengalami bengkakan di area lateral oscapula sinister dan mengalami gatal yang keras hingga melakukan aktivitas menggaruk secara hebat kurang lebih selama 5 bulan hingga timbul masa padat atau benjolan seperti ini. Nah, masa padat ini diakibatkan oleh trauma mekanis kronis yang tidak segera diberikan pengobatan. Nah, karena adanya trauma ini akan memicu proses inflamasi yang akan menyebabkan penumpukan eksudat dan sel inflamasi dalam jaringan otot. Nah, penumpukan eksudat dan sel inflamasi akan meningkatkan tekanan intersisial di dalam otot sehingga mendorong jaringan otot nekrotik ke permukaan kulit. Adapun komposisi atau hal yang terdapat pada masa tersebut antara lain campuran otot yang telah mengalami apoptosis dan jaringan granulasi yang gagal menutupi luka dengan benar karena adanya infeksi bakteri. Selain adanya masa padat tersebut, dapat diamati terdapat alopecia atau hilangnya rambut di area masa padat. Baik, selanjutnya izin saya akan menjelaskan bagian histopatologi dari kasus ini. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa on kamera karena terdapat gangguan pada device. Nah, pada gambar histopatologi ini terdapat gambar A dan juga gambar B. Pada gambar A terlihat adanya perubahan jaringan pada otot yang khas berupa nekrosis rambut otot yang juga disertai oleh adanya infiltrasi sel radang yang jumlahnya besar. Kemudian pada gambar A ini merupakan perbesaran ukuran rendah. Ini tampak adanya penyebaran dari sel-sel inflamasi
yang cukup padat dan juga menumpuk di jaringan otot, di mana hal ini menandakan adanya peradangan yang luas dan juga banyak. Kemudian terdapat struktur yang terlihat mulai hilang atau tidak teratur akibat adanya kerusakan jaringan, yang hal ini menunjukkan di mana proses patologis yang telah berlangsung ini cukup lama dan juga telah menyebabkan adanya destruksi jaringan. Kemudian pada gambar B ini merupakan perbesaran yang lebih tinggi, di mana terlihat adanya jenis radang yang dapat yang teridentifikasi, yaitu adanya neutrofil dan juga sel plasma. Nah, adanya neutrofil pada jaringan ini menunjukkan, ini dapat dilihat pada tanda panah yang berwarna merah, ini menunjukkan bahwa adanya respon inflamasi akut terhadap infeksi. Nah, kemudian pada tanda panah biru ini terdapat sel plasma, di mana hal ini mencerminkan adanya respon imun yang lebih kronis karena terjadi pembentukan antibodi. Nah, adanya kedua sel ini menunjukkan bahwa proses inflamasi terjadi secara berkenis yang terlihat, yang di mana hal ini bisa menuju pada adanya nekrosis pada otot. Mungkin sekian histopatologi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Maaf, berikutnya merupakan diagnosa morfologinya. Setelah identifikasi dari histopatologi dan juga patologi anatomi, dapat ditemukan bahwa di diagnosa morfologinya adalah myositis nekrotikan yang bersifat kronis, difus, berat, dan juga terletak pada otot regiolateral scapula sinister. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya untuk white muscle disease, jadi white muscle disease atau WMD ini atau bisa disebut juga sebagai myopathy nutrisi adalah gangguan metabolik akibat defisiensi selenium dan atau vitamin E. Penyakit ini umum terjadi pada anak domba, anak kambing, dan anak sapi, tetapi juga dapat menyerang hewan dewasa. WMD ditandai dengan degenerasi hialin pada otot rangka, otot jantung, dan diafragma. Otot yang terkena tampak pucat, kering, buram, serta berubah warna menjadi kuning hingga putih krem. Gejala klinis meliputi kesulitan berdiri, enggan bergerak, otot kaku, dan tulang belakang melengkung. Boleh next? Baik, berikutnya merupakan etiologi. Jadi etiologi dari white muscle disease, faktor utamanya itu bisa disebabkan oleh defisiensi selenium yang menyebabkan penurunan aktivitas enzim glutathione peroksidase sehingga meningkatkan stres oksidatif pada sel otot. Lalu defisiensi vitamin E yang menyebabkan meningkatnya peroksidasi lipid yang merusak membran sel otot. Untuk faktor predisposisinya itu yang pertama karena kadar selenium yang rendah dalam pakan, lalu kualitas pakan yang buruk atau penyimpanan yang tidak optimal, serta hewan muda dengan pertumbuhan cepat lebih rentan mengalami penyakit white muscle disease. Next. Baik, selanjutnya itu patologi anatominya, di mana jantung tampak membesar dan membulat, terjadi dilatasi ventrikel kanan, terus disebabkan kerusakan miokard akibat defisiensi selenium dan vitamin E, serta itu ada tampak pita pucat pada miokardium atau subendokardial. Berikutnya untuk histopatologinya yang terlihat adalah degenerasi serabut otot yang ditandai dengan hilangnya striasi dan perubahan struktur sarkoplasma akibat kerusakan membran sel. Lalu ada nekrosis serabut otot yang ditandai dengan fragmentasi serabut otot dan hilangnya inti sel sebagai akibat kerusakan yang berlanjut. Dan mineralisasi sarkoplasma yang ditandai dengan deposisi kalsium pada serabut otot yang nekrosis seperti yang ditunjukkan pada tanda panah. Berikutnya. Berdasarkan identifikasi histologi
histologi patologi dan patologi anatomi, maka diagnosa morfologinya itu miositis nekrotikan multifokal subendokardial disertai mineralisasi. Baik, sekian merupakan paparan materi dari kami. Secara kesimpulan, otot dan tendon pada hewan merupakan bagian yang penting dari sistem muskuloskeletal yang berfungsi dalam menghasilkan dan juga mengatur pergerakan tubuh. Nah, otot berfungsi untuk berkontraksi, untuk menghasilkan tenaga, dan juga tendon berfungsi untuk menghubungkan otot dengan tulang sehingga tenaga tersebut dapat diteruskan menjadi gerakan seperti berjalan, berlari, ataupun melompat. Nah, kerjasama antara otot dan juga tendon memungkinkan hewan untuk melakukan aktivitas secara efisien, menjaga keseimbangan, dan juga mempertahankan postur tubuh. Oleh karena itu, kesehatan dari otot dan juga tendon sangat penting pada hewan karena gangguan pada keduanya dapat menyebabkan penurunan kemampuan gerak seperti penyakit-penyakit yang telah dipaparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok D2 ya yang sudah presentasi. Ada Putu Ratih, Pranyandari, Kadek Rahayu, Galuh, Michelle, Florentia, dan Gabriela. Makasih sudah presentasi. Ini ininya cuma 2 ya kasusnya ya. Jadi necrosis, myositis, dan white muscle disease ya. Betul, Prof. Oke ya, terima kasih kelompok D2. Baik dari adik-adik yang lain, terutama dari kelas D, apa ada yang ingin mengomentari atau ingin bertanya kepada kelompok D2, disilakan. Ya, dari Putra, Tinambunan, dan ada 2 nih, Sabrina, Natasha, 3 ya. Silakan di host kelompok D2. Baik, izin bertanya. Baik, dipersilakan dari Syaputra. Oke, baik, izin bertanya. Mengapa keberadaan sel plasma pada jaringan otot itu menunjukkan bahwa proses penyakit itu telah berlangsung lama, seperti yang dijelaskan tadi oleh kelompok D2. Terima kasih. Oke, makasih untuk pertanyaannya. Bisa ditampung dulu. Berikutnya dari Sabrina, boleh dipersilakan. Oke, makasih kelompok D2 atas kesempatannya. Kira-kira boleh minta dijelasin nggak ya bagaimana mekanisme kerusakan sel otot antara yang necrotic myositis dan white muscle disease itu gimana, dan dari infeksinya atau stres oksidatifnya itu gimana cara dia pengaruh ke selnya gitu. Mungkin itu pertanyaannya. Pak dapat diterima? Bisa diterima, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, next untuk Natasha, boleh dipersilakan. Terima kasih untuk D2. Di sini saya izin bertanya, setelah yang sudah dijelaskan, mengapa pada penyakit white muscle disease itu dapat terjadi kerusakan pada otot jantung walaupun tidak ada infeksi? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Berikutnya dari Dabira, bisa dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, tadi seperti yang sudah dijelaskan, kenapa alasannya lesi pada white muscle disease sering bersifat multifokal dibanding necrotic myositosis yang cenderung fokal? Boleh dijelaskan juga secara mekanismenya. Apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke.
Ya, jadi pertanyaannya bagus-bagus ya dari Putra, Sabrina, Natasha, dan Dabira. Oke, ada yang di inbox juga sekalian, mungkin D2, silakan. Kelompok D2, ini ada yang teman yang di inbox bertanya mengapa peningkatan tekanan intersisial pada jaringan otot dapat memperparah kerusakan pada nekrotik miositis. Ya. Silakan mau di ini dulu, diskusi dulu, atau mau langsung dari anggota kelompok D2 ada yang ingin menjawab. Nggak harus ini ya, nggak harus sesuai order pertanyaannya. Barangkali kalau ada yang pertanyaan yang nomor 2 atau 3 dulu yang bisa dijawab, silakan langsung anggota kelompok D2. Mungkin pertanyaan pertama tadi sambil mengingat ya, kenapa sih itu ada di histopatologi ada sel plasma yang terlihat gitu. Kemudian kalau teorinya sel plasma itu mengindikasikan bahwa infeksi telah terjadi atau telah berlangsung lama atau kronis gitu. Ya. Padahal ada juga sih tadi yang kalau tidak salah ada neutrofilnya juga yang mengindikasikan bahwa infeksinya berlangsung akut gitu. Silakan kelompok D2. Oh, baik, mungkin saya izin untuk menjawab pertanyaan Sabrina yang untuk perbedaan mekanisme kerusakan sel otot antara nekrotik miositis dan juga white muscle disease. Nah, untuk perbedaan kerusakan sel ototnya, di mana untuk nekrotik miositis itu kerusakannya disebabkan oleh infeksi bakteri dan toksin yang memicu nekrosis serta inflamasi dia secara vokal di satu area otot. Sedangkan untuk white muscle disease itu merupakan kerusakan sel otot yang disebabkan akibat stres oksidatif akibat defisiensi dari selenium atau vitamin E yang merusak membran sel. Jadi kausalnya itu yang berbeda ya. Penyebabnya ya, Ratih ya. Kalau dari dibedakan, oke. Kepada Sabrina, apakah jawabannya bisa diterima? Sabrina? Udah bisa diterima, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Rati dan Sabrina. Mungkin ada 3 pertanyaan yang lain bisa dibantu anggota kelompok D2. Baik, izin menjawab. Izin Prof, saya mau menjawab pertanyaan dari Chandra Dewi terkait adanya peningkatan tekanan intersisial pada jaringan otot bisa memperparah kerusakan pada nekrotik miositis. Nah, menurut pengetahuan saya, mohon maaf apabila salah, adanya tekanan yang naik di dalam jaringan otot itu akan mempersempit ruangan yang ada di otot. Selain itu, kan ada inflamasi juga, ada pus, kemudian adanya edema juga. Nah, hal tersebut akan menyebabkan pembuluh darah yang kecil di jaringan tersebut akan tertekan, kemudian dapat menyebabkan iskemia atau kekurangan oksigen. Nah, apabila terjadi iskemia atau kekurangan oksigen, ini bisa menyebabkan kematian jaringan ataupun netrosis, sehingga hal ini akan memperparah proses infeksinya, karena tentu inflamasinya akan semakin meningkat karena adanya jaringan yang nekrosis juga. Mungkin apakah jawaban saya sudah menjawab dari Chandra Dewi? Sudah, terima kasih. Baik, mungkin dari Prof. Kardena, apakah ada yang bisa ditambahkan? Ya, saya kira udah cukup bagus ya jawaban Florencia tentang
apa yang ditanyakan Chandra tadi, bagaimana bisa terjadi mekanisme dari kelainan yang terjadi pada otot seperti tadi itu ya, dan dihubungkan dengan keadaan inflamasi. Gitu. Lanjut saja yang berikutnya, anggota kelompok D2 untuk dua pertanyaannya, silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Natasha, Prof. Di mana pertanyaannya, mengapa pada white muscle disease itu dapat terjadi kerusakan pada otot jantung meskipun tidak ada infeksi? Itu karena defisiensi antioksidannya itu menyebabkan akumulasi radikal bebas yang merusak sel miokardium sehingga terjadi degenerasi dan nekrosis tanpa keterlibatan agen infeksi. Sekian, Natasha, apakah bisa diterima? Maaf, Rahayu, bisa diulang lagi sekali jawabannya? Itu karena defisiensi antioksidan menyebabkan akumulasi radikal bebas yang merusak sel miokardium sehingga terjadi degenerasi dan nekrosis tanpa keterlibatan agen infeksi. Ya, jadi sebenarnya dari agen penyebab terjadinya degenerasi pada otot jantung itu juga mengindikasikan menyebabkan terjadi penurunan dari antioksidan pada organ khususnya di otot jantung gitu ya. Maksudnya bukan defisiensinya langsung ke defisiensi antioksidannya. Jadi agen penyebab dari kelainan otot tadi itu berkontribusi terhadap penurunan aktivitas antioksidan khususnya di otot jantung gitu. Ya. Itu mungkin tambahan dari saya. Untuk pertanyaan Natasha gimana? Dapat diterima, Prof. Terima kasih. Terima kasih Natasha, terima kasih Rahayu. Mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Yang lagi satu ya? Iya, Prof. Iya. Ada yang bisa bantu dari anggota kelompok D2? Saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Dabira, Prof. Ya. Pertanyaannya tadi, apa alasan lesi pada white muscle disease sering bersifat multifokal dibandingkan necrotic myositis yang cenderung vokal? Pada white muscle disease, kayaknya masih di mute ya, saya nggak dengar. mohon maaf dok, Prof. Ya, silakan lanjut. Oke, baik, saya izin ulang. Jadi pada white muscle disease, defisiensi selenium dan vitamin E itu menyebabkan stres oksidatif secara sistemik pada seluruh serabut otot, dan kerusakan membran terjadi di banyak tempat sekaligus. Namun serabut yang paling aktif secara metabolik akan rusak lebih dulu, sehingga lensi muncul di banyak titik kecil dan bersifat multifokal. Sedangkan pada necrotic myositis, bakterinya itu berkembang di satu lokasi sehingga menghasilkan toksin yang menyebar ke jaringan sekitar, sehingga kerusakan terkonsentrasi di area tersebut dan lesinya bersifat lokal. Jadi sekian penjelasannya. Untuk penanya, apakah dapat diterima? Dapat diterima, terima kasih. Oke, terima kasih Michelle dan Dabira. Ada pertanyaan yang tertinggal ya? Benar dok, masih ada satu pertanyaan lagi dari Putra. Putra tadi bertanya tentang mengapa keberadaan sel plasma pada jaringan otot menunjukkan bahwa proses penyakit telah berlangsung lama. Alasannya itu karena sel plasma merupakan hasil diferensiasi limfosit B yang muncul pada
respon imun kronis, sehingga menunjukkan proses inflamasi telah berlangsung dalam waktu lama. Apakah cukup menjawab untuk Syaputra? Baik, cukup terjawab. Thank you, Michelle. Ya, jadi untuk respon infeksi yang berlangsung lama atau kronis itu biasanya dibarengi dengan pembentukan antibodi atau imunoglobulin. Nah, yang menghasilkan antibodi atau imunoglobulin itu adalah diferensiasi dari sel limfosit yang menjadi sel plasma gitu. Semoga adik-adik masih ingat ya bentuk atau struktur dari sel plasma itu seperti apa. Kemudian menghasilkan dia imunoglobulin. Sementara tadi yang disampaikan kalau masih inflamasinya akut atau baru berlangsung, biasanya sel neutrofil yang dominan gitu. Tetapi kalau misalnya karena bakteri bisa juga terjadi infeksinya kronis, sehingga kalau kita lihat di jaringan itu sel plasma masih terlihat, neutrofil juga masih terlihat karena akibat infeksi bakteri walaupun sudah berlangsung lama. Jadi kalau misalnya kita lihat di jaringan ada neutrofil, tidak serta-merta infeksi itu atau peradangan inflamasi bersifat akut. Tapi kalau misalnya infeksinya diakibatkan oleh bakteri dan walaupun berlangsung kronis atau lama, neutrofil tetap bisa kita amati di jaringan. Tetapi sel-sel monomorfonuklear, khususnya limfosit, mungkin yang sudah berdiferensiasi menjadi plasma, bisa juga kita temukan. Jadi seperti itu ya. Oke, saya kira cukup ya untuk penanya. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Terima kasih sekali lagi untuk kelompok D2 sudah mempresentasikan tugasnya, CBL-nya untuk malam hari ini. Barangkali saya cukupkan ya adik-adik. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi pada perkuliahan kita pada malam hari ini, baik dari kelas B maupun dari kelas D, khususnya untuk kelompok B2 dan D2. Dan adik-adik lainnya yang sudah ikut berpartisipasi, bertanya, berdiskusi, dan komen pada perkuliahan kita malam hari ini. Jangan lupa adik-adik, khususnya adik-adik kelas D, sebelum kita akhiri untuk perkuliahan pada malam hari ini, disilakan untuk lanjut mengisi box atau inbox di ini untuk absensinya ya. Dan sekali lagi untuk kelompok B2 dan D2 tolong ditambahkan lagi untuk pertanyaannya dan respon jawabannya di beberapa slide terakhir PPT sebelum dikumpul ke email saya tersebut gitu. Ya, baik. Sebelum kita tutup perkuliahan pada malam hari ini, ada pertanyaan adik-adik? Cukup ya? Oke, cukup baik. Baik, kalau begitu untuk perkuliahan malam hari ini kita akhiri. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat malam adik-adik, dipersilahkan untuk leave meeting ya, terutama yang sudah absen. Yang belum silakan diisi absen dulu sebelum leaving. Terima kasih adik-adik, selamat malam. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Malam, Dok.